Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi kesempatan serta kesehatan untuk melakukan presentasi meskipun secara online. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, ialah Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nurul Hikmah, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua Muhammad Alfian Syarianto. Yang ketiga Lia Putri Adila Zainal. Kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami di salah satu perusahaan peternakan ayam broiler di CV Nadena. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Saya selaku pemateri pertama yang akan membacakan tentang apa itu peternakan. Nah, peternakan merupakan salah satu dari 5 subsektor pertanian. Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Nah, subsektor peternakan terbagi menjadi ternak besar yaitu sapi, kerbau, kuda, dan ternak kelinci yang terdiri dari kambing, domba, dan babi serta unggas, ayam, itik, dan burung puyuh. Nah, pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor pertanian. Tujuan pembangunan subsektor peternakan adalah meningkatkan kesejahteraan petani peternak melalui peningkatan pendapatan, meningkatkan produksi ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, meningkatkan gizi masyarakat, mengembangkan agribisnis peternakan dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Nah, di mana juga di sini saya akan menjelaskan tentang produksi ayam pedaging akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah konsumsi terhadap daging ayam pedaging. Nah, pengembangan usaha ternak ayam pedaging akan berhasil apabila peternak mampu mengolah usaha pedaging akan berhasil apabila peternak mampu mengolah usaha tersebut dengan baik. Nah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. Yang pertama, lokasi yang mencakup administrasi, geografi, dan topografi. CV Nadena sangat memperhatikan catatan administrasi mulai dari populasi ternak, penyusutan, riwayat kesehatan, stok barang, jumlah pakan yang akan dikonsumsi, serta biaya tetap, yang dimana karena administrasi itu sangat penting dalam menjalani usaha khususnya agribisnis peternakan ini. Geografi CV Nadena berada di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Wilayahnya jauh dari pemukiman penduduk dan berada di dataran tinggi, tapi tidak menghambat jalur proses pemasaran. Letaknya sangat strategis yang dapat memudahkan peternak dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Letaknya juga jauh dari jalan raya dan perkotaan, tetapi jalur pemasarannya sangat lancar. Kemudian topografinya, pertumbuhan ayam sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu lingkungan, sehingga para peternak harus selalu mengontrol keadaan suhu tersebut. Pada peternakan di CV Nadena, pengaturan suhu menggunakan topologi telemetri STAR. Tujuannya yaitu untuk mengontrol dan juga memonitoring keadaan suhu kandang dari jarak jauh. Transceiver yang digunakan yaitu XB Pro. Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa jarak maksimal XB Pro pada keadaan dengan penghalang adalah 65 meter, sedangkan jarak maksimal XB Pro pada keadaan tanpa menghalang mencapai 400 meter. Kemudian tujuan didirikan perusahaan ini yaitu pada perusahaan CV Nadena berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang didapatkan. Informasi dari tujuan dari perusahaan ini adalah mencapai keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kemudian waktu dan tempatnya didirikan perusahaan ini yaitu pada bulan Mei 2022 dan bertempat di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa.
Selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Ini saya akan melanjutkan tadi dari penjelasan dari pemateri sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan tentang gambaran sistem hulu. Nah, subsistem agribisnis hulu, usaha peternakan adalah industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bagi peternakan, antara lain industri pembibitan hewan, industri pakan, industri obat-obatan, vaksin ternak, dan industri agro-otomotif. Serta industri pendukungnya disponsori oleh pusat perusahaan sendiri di CV Dadina Makassar. Nah, kebutuhan pakan ayam broiler pada kandang diberikan sesuai dengan jumlah tempat pakan dan ukuran tempat pakan yang digunakan. Pakan dapat diberikan kepada anak ayam yang berumur 1-7 hari dengan kebutuhan per ekor 13 gram atau 1,3 kilo untuk 100 ekor ayam. Minggu kedua hari ke-4 per 8 hari ke-8 sampai 14 hari kebutuhan pakan untuk minggu adalah 33 gram per ekor atau 3,3 kilo untuk 100 ekor ayam. Jenis obat yang digunakan pada ayam broiler seperti obat antibiotik yang berfungsi sebagai terapeutik terserap dengan baik oleh tubuh ayam sebagai pencegahan penyakit. Nah, adapun vaksin yang digunakan yaitu vaksin tetes kombinasi ND dan IB yang Vaxipes IBH sampai 120 dan maksimum minum ND Vaxipes LS. Vaksin diteteskan dilakukan setelah ayam berumur 5 hari dan diteteskan pada mata ayam. Vaksinasi kedua dilakukan pada umur 18 hari yang diberikan melalui air minum. Sebelum vaksin minum diberikan, ayam dipuasakan dahulu dari minum selama sekitar 1 jam. Nah, adapun harga bibit ayam broiler petelur ialah 8.000 per ekor, sedangkan harga bibit ayam petelur umur 20 hingga 85.000 per ekor. Jadi, dalam pemilihan bibit ayam perlu diperhatikan keunggulan dari bibit ayam tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran proses sistem perkandangan, di mana kandangnya itu seluas 12 sampai 124 meter, berlokasi di CV Nadena yang berkapasitas 20.000 ayam broiler. Nah, yang ketiga, gambaran sistem hilir agribisnis peternakan, di mana berdasarkan hasil wawancara yang dapat diketahui bahwa produksi ayam broiler di CV Nadena diperoleh 25.000 per ekor dari satu periode penjualan sebesar 240 juta per periode. Tingkat daya saing dalam pemasaran menentukan keuntungan suatu usaha. Ada banyak pengusaha ayam pedaging di wilayah tersebut, sehingga memungkinkan untuk tetap menjaga kekontinuan usaha agar tidak tergeser dalam persaingan pemasaran. Nah, yang kedua itu gambaran lembaga penunjang sistem agribisnis, di mana usaha peternakan ini informasinya disponsori oleh perusahaan sendiri, CV Nadena Makassar, karena perusahaan ini juga berjalan di industri perindustrian. Nah, industri pakannya dan ternaknya ini ditanggung oleh mitra-mitra lainnya. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Baik, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu hasil-hasil dari wawancara. Yang pertama yaitu aspek usaha produksi dan kemitraan. Perusahaan memberikan sarana produksi ternak berupa day old chicken, pakan dan obat-obatan, serta membeli kembali hasil produksi sesuai dengan harga kontrak. Peternak menyediakan kandang beserta perlengkapannya dan tenaga kerja, serta mendapatkan bimbingan secara rutin dari inti mengenai aspek manajemen pakan dalam suatu usaha. Pakan merupakan biaya yang memiliki kontribusi paling besar pada biaya produksi peternakan ayam pedaging, bahkan bisa mencapai 60-80%. Sedangkan rata-rata penerimaan peternak cukup besar, yaitu mencapai kurang lebih 240 juta per satu kali panen atau 25.000 per ekor. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Pedagang atau lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran ayam broiler di Desa Timbusan, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa adalah CV Nadena, broker ayam broiler, agen, dan juga pedagang pengecer, tergantung dari pesanan konsumen. Aspek pemasarannya ialah menyalurkan atau mengantarkan barang kepada pihak konsumen. Yang ketiga yaitu aspek keuangan dan permodalan.
Modal yaitu mencakup dari peralatan kandang dan bibit, skop air, dan obat-obatan, biaya operasional, dan pakan juga termasuk dalam modal, yaitu modalnya kurang lebih dari 200 juta, yang dimana pendapatan di sini mencapai kurang lebih 240 juta per satu kali panen. Intinya di sini perusahaan CV Nadena mendapatkan untung kurang lebih 40 juta. Yang selanjutnya itu aspek pengelolaan sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia sangat penting sebagai aset dan ujung tombak untuk meningkatkan profit perusahaan. Sumber daya manusia tidak hanya bekerja menjalankan rutinitas menjadi motor perubahan, mengerti kebutuhan dan kondisi ayam, serta mampu menyediakan alat-alat modern yang kurang dalam bisnis ayam broiler. Seorang karyawan perusahaan atau operator kandang harus belajar manajemen close house, yang dimana kandang unclosed house ini memiliki keunggulan yaitu populasi ayam dengan kepadatan tinggi, otomatisasi, dan penggunaan teknologi. Dia harus mengerti kalau tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti jika meletakkan pemanas sembarangan dapat menyebabkan kebakaran. Kelalaian dalam memberi pakan, obat-obatan, dan vitamin, serta patroli di sekitar kandang. Keterampilan kompetensi karyawan terhadap pengetahuan modal, kekurangan modal. Peternak memiliki utang terhadap pemasok. Aspek teknik kerusakan alat. Beberapa alat yang diakibatkan karyawan, peralatan kurang, penggunaan alat modern yang kurang dalam usaha ayam broiler. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dan juga rekomendasi. Kesimpulannya yaitu perusahaan ayam broiler CV Nadena didirikan pada bulan 5 2021 yang bertempat pada dataran tinggi Kecamatan Patalasan, Desa Timbusang, Kabupaten Goa, yang dimana tempatnya sangat strategis dan juga aman, tidak mengganggu masyarakat setempat, serta jalur pemasarannya juga lancar meskipun jauh dari jalan raya. Kemudian pemasarannya yaitu agen dan juga pedagang pengencer selalu memberikan yang terbaik tergantung dari pesanan dan konsumen. Dan juga aspek pemasarannya yaitu dia menyalurkan sendiri atau mengantarkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dari pihak konsumen. Selanjutnya yaitu keuangan dan juga permodalan. Modal yang dikeluarkan untuk membangun perusahaan itu sebanyak 204 modalnya yaitu 200, dan juga sudah termasuk kandangnya, juga peralatan-peralatannya serta pakannya, dan pendapatan bersihnya yaitu 240 juta kurang lebih 1 bulan lebih. Sumber daya manusianya itu sangat memperhatikan peralatan kandangnya, pakannya, vitamin dan juga obat-obatan, serta selalu memperhatikan fasilitasnya untuk mengembangkan perusahaan CV Nadena ke depannya jauh lebih baik lagi. Sarannya yaitu untuk peternak agar melakukan pemeliharaan ayam dengan lebih baik, misalnya penjagaan lingkungan terutama suhunya harus dijaga dan dapat menghambat produktivitas dan peningkatan sumber daya manusia. Sekian dari saya. Itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.